sebenarnya kalau kita bicara hambatan dari Uni Eropa itu tidak hanya kali ini, Mbak. Ya. Jadi Uni Eropa itu sudah cukup lama melakukan berbagai kebijakan yang pada intinya ingin melakukan barier terhadap ekspor di Indonesia. Dan ini sebenarnya berbagai barier yang dilakukan ini sebenarnya oleh kita sebagai pelaku usaha juga dapat kita penuhi. Ini terbukti bahwa ekspor kita ke Uni Eropa itu sebenarnya tidak tetap saja ya sekitar antara 4 sampai 5 juta ton. Jadi kami melihatnya perkembangan yang sekarang ini istilahnya mereka membuat barrier baru dengan instrumen baru seolah-olah kita tidak sustainable. Padahal kita tahu sendiri bahwa pemerintah dengan peraturan presiden sudah mendeklarasikan ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil itu kan merupakan bukti bahwa sebenarnya pelaku usaha perkebunan ini sudah melakukan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Ini kabarnya pada Rabu kemarin 9 November Komisi atau Dewan Eropa ini kembali membahas begitu ya Pak mengenai kebijakan Renewable Energy Directive II, dan apakah sebetulnya ini GAPKI sudah mendapatkan Pak informasinya? Ya benar Mbak, itu memang rencananya itu akan ada trilogi pertemuan antara Parlemen EU, kemudian Komisi dan juga Konsil. Tapi saya dengar tadi malam bahwa pertemuan itu tidak jadi Mbak. Tidak jadi dan rencananya akan diundur di tanggal 16 atau 18 November. Itu ininya perkembangan yang saya dengar sampai tadi malam. Nah, kemudian memang terkait dengan rencana kebijakan EU ini, sebenarnya GAPKI sendiri tanggal 7 November sudah menyurati kepada EU, ke Parlemen menyikapi rencana kebijakan ini. Jadi intinya adalah bahwa kalau memang EU ini akan menerapkan kebijakan ini, berarti mereka sebenarnya akan akan menutupi petani untuk berbisnis, karena ada 4 juta petani sawit yang tanda petik bisa terdampak daripada kebijakan ini. Ya, kalau ini memang dilakukan berarti kan EU itu kan tidak pro poor ya, tidak pro poor. Ini yang surat ini sudah kita layangkan tanggal 7 November 2022. Mudah-mudahan ini ada pengaruhnya, apalagi juga tadi Pak Farid juga sampaikan kita sudah melakukan berbagai upaya baik melalui WTO maupun juga dengan melalui surat dari pemerintah. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak Mukti, ini kan Uni Eropa berencana untuk menyetop begitu ya Pak untuk menerima sawit dari Indonesia pada tahun 2030. Tapi nanti jika akhirnya ini benar terjadi, pasar mana lagi Pak yang memang cukup prospektif atau berpeluang begitu untuk bisa menerima sawit begitu dari Indonesia? Sebenarnya kalau kita bicara pasar, Mbak, ini kan sudah sawit Indonesia ini kan sudah diekspor ke lebih dari 100 negara ya. Dan memang saya tidak yakin kalau Eropa itu akan menyetop 100%. Karena kan kebutuhan mereka untuk sawit kan bisa untuk biodiesel, kemudian juga untuk kebutuhan industri makanan dan juga oleochemical lainnya. Memang kita masih punya sebenarnya peluang-peluang di negara importir baru seperti Afrika, ini kan penduduknya juga sangat banyak ya. Ini saya kira pasar punya potensial, kemudian juga Timur Tengah. Dan tentunya pasar-pasar tradisional seperti India, Pakistan, Bangladesh, China itu harus tetap kita maintain sehingga pasar kita tetap adalah atau malah mungkin bisa ditingkatkan. Mukti, kalau menurut Pak Mukti seberapa besar Pak dampak hambatan dari perdagangan gitu ya Pak oleh CPO di Uni Eropa ini terhadap artinya kinerja ekspor dari anggota GAPKI? Ya, sebenarnya tadi sudah kami sampaikan ya. Memang kalau tadi kan melihat data yang ada ya Pak Farid, kita tuh masih cukup tinggi loh, karena tahun 2021 itu kemarin kita bisa sampai hampir 5 juta ton. Nah, kemudian sampai dengan bulan Agustus tahun ini
ekspor kita sudah mencapai 2,5 juta ton. Memang kemungkinan ada penurunan ya, agak penurunan. Tapi kan ini kan kalau kita kan bicaranya 2030 kan stopnya akan stop kan. Nah ini 2030 masih cukup jauh, tapi tentunya kita harus istilahnya siap-siap ya Pak Farid ya kalau memang benar-benar menyetop karena cukup besar volume ekspor kita ke sana. Dan tentunya tadi yang disampaikan juga Pak Farid, kita memang harus berupaya kalau memang benar-benar di stop ya tentunya harus mencari pasar baru lah.